seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rasniansyah, NIM P0 71723237, jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Maluku. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai komponen-komponen, fungsi serta peranan sistem teknologi informasi laboratorium medis. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih sistem informasi laboratorium medis itu? Sistem informasi laboratorium atau LIS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan proses dalam laboratorium, seperti pendaftaran pasien, pemrosesan sampel, analisis hasil, hingga pelaporan. LIS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses diagnosis. Ada pula komponen-komponen utama sistem informasi laboratorium atau LIS. Sistem informasi laboratorium atau LIS memiliki beberapa komponen utama yang berfungsi untuk mengelola data dan proses dalam laboratorium. 1. Manajemen data pasien. LIS menyimpan data pasien termaksud identitas, riwayat medis, dan permintaan pemeriksaan laboratorium. Data ini penting untuk memastikan setiap sampel dikaitkan dengan pasien yang benar. Fitur utamanya pendaftaran pasien, penyimpanan riwayat pemeriksaan, integrasi dengan sistem rekam medis elektronik atau EHR atau EMR. Yang kedua, manajemen sampel. Sistem ini melacak setiap sampel dari pengambilan pengelola hingga penyimpanan atau pembangunan. Fitur utamanya pembuatan label sampel atau barcode atau RFID, pemantauan lokasi dan status sampel, peringatan jika sampel sudah kadaluarsa. 3. Pemrosesan dan analisis data. LIS mengotomatiskan analisis laboratorium dengan menghubungkan alat uji dan mengelola hasil pemeriksaan. Fitur utamanya integrasi dengan perangkat laboratorium, validasi hasil tes sebelum dikirim ke dokter, pengelolaan metode analisis dan perhitungan otomatis. Yang keempat, pelaporan dan interpretasi hasil. LIS menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh dokter atau pasien. Fitur utamanya format laporan otomatis, pengiriman hasil melalui email atau portal pasien, penandatanganan digital oleh dokter laboratorium. Kelima, keamanan dan manajemen akses. LIS harus memastikan bahwa data pasien dan laboratorium hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Fitur utamanya sistem autentikasi penggunaan atau username atau password biometrik. Enkripsi data untuk keamanan informasi. Audit log untuk melacak aktivitas pengguna. Yang keenam, manajemen persediaan dan logistik. Mengelola stok reagen, bahan habis pakai, dan alat laboratorium untuk memastikan operasional laboratorium berjalan lancar. Fitur utamanya pemantauan stok bahan dan reagen, notifikasi pemesanan ulang otomatis, integrasi dengan sistem pembelian rumah sakit. Yang ketujuh, integrasi dengan sistem lain. LIS sering kali terhubung dengan sistem lain dalam lingkungan rumah sakit atau laboratorium. Fitur utamanya integrasi dengan sistem rekam medis elektronik atau EHR atau EMR, interoperabilitas dengan billing sistem untuk penagihan pasien, konektivitas dengan sistem rumah sakit atau HIS untuk pertukaran data. Yang berikut ada fungsi dalam sistem informasi laboratorium atau LIS. Sistem informasi laboratorium atau Laboratory Information System atau LIS berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data dalam pengelolaan laboratorium medis.
Berikut adalah fungsi utama dalam LIS, yaitu yang pertama, manajemen data pasien. LIS menyimpan data pasien termaksud identitas, riwayat medis, dan permintaan pemeriksaan laboratorium. Data ini penting untuk memastikan setiap sampel dikaitkan dengan pasien yang benar. Fitur utamanya, pendaftaran pasien, penyimpanan riwayat pemeriksaan, integrasi dengan sistem rekam medis atau EHR atau EMR. Yang kedua, manajemen sampel laboratorium. LIS dalam pelacak dan pengelolaan sampel mulai dari pengambilan, pemrosesan hingga penyimpanan. Fungsi utama, memberikan kode unik atau berkod RFID untuk setiap sampel, memantau status sampel secara real-time, memastikan kepatuhan terhadap standar penyimpanan dan data pengolahan sampel. Yang ketiga, integrasi dengan alat laboratorium. LIS memungkinkan otomatisasi hasil uji dengan menghubungkan perangkat laboratorium langsung ke sistem. Fungsi utama, mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan hasil laboratorium, mempercepat proses analisis dan pelaporan hasil uji, memastikan kompatibilitas dengan berbagai alat laboratorium melalui middleware. 4. Validasi dan interpretasi hasil uji. LIS membantu dalam pemeriksaan validasi dan interpretasi hasil uji sebelum diteruskan ke dokter atau pasien. Fungsi utama, memberikan batas nilai normal dan peringatan terhadap hasil abnormal, memungkinkan validasi otomatis atau manual oleh tenaga medis, menyediakan Decision Support System atau DSS untuk membantu diagnosis. Yang kelima, pelaporan dan distribusi hasil. LIS memungkinkan penyediaan laporan hasil pemeriksaan dalam format elektronik maupun cetak. Fungsi utama, menghasilkan laporan otomatis dalam format standar PDF, HL7, XML, mengirimkan hasil ke dokter, rumah sakit, atau pasien melalui portal online atau email, menyediakan tanda tangan digital untuk verifikasi laporan. Yang keenam, keamanan dan manajemen akses data. LIS memastikan keamanan data pasien dan hasil laboratorium dengan kontrol akses yang ketat. Fungsi utama, menggunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk akses sistem, menerapkan enkripsi data untuk melindungi informasi pasien, mencatat log aktivitas pengguna untuk audit dan kepatuhan regulasi. Yang ketujuh, manajemen persediaan dan logistik laboratorium. LIS membantu dalam pengelolaan stok bahan reagen, alat laboratorium, dan distribusi sampel. Fungsi utama, pemantauan stok reagen dan bahan habis pakai secara otomatis, notifikasi reorder point untuk mencegah kehabisan stok, integrasi dengan sistem pembelian dan keuangan laboratorium. Yang kedelapan, integrasi dengan sistem kesehatan lain. LIS dapat berkomunikasi dengan sistem lain dalam lingkungan layanan kesehatan. Fungsi utama, berintegrasi dengan Electronic Health Record atau EHR untuk pertukaran data pasien, mendukung standar interoperabilitas seperti HL7, mempermudah pelaporan dan kepatuhan regulasi. LIS membantu laboratorium dalam menghasilkan laporan standar dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Peran utama, memastikan kepatuhan terhadap CAP atau Challenge of American Pathologists dan CLIA, Clinical Laboratory Improvement Amendments, menyediakan fitur audit trail untuk memantau aktivitas pengguna dalam sistem, mempermudah laboratorium dalam pelaporan epidemiologi dan penelitian medis. Baik, itulah paparan materi dari saya mengenai komponen-komponen, fungsi, serta peran sistem teknologi informasi laboratorium medis
Baik dan kurangnya dari materi yang saya paparkan tadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my face, I can see right through you. You seem like a